Baik, kita lanjutkan dengan bab 2 ya, benda di sekitarku. Sudah tampil semua slide-nya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, bangun ruang, yang dimaksud dengan bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi, yang mana memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Bangun ruang memiliki berbagai macam bentuk ya. Ada bentuk kubus, prisma, limas, tabung, kerucut. Bahkan ada yang berbentuk seperti bola ya. Banyak benda di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang tersebut ataupun gabungan dari beberapa bangun ruang yang disebutkan barusan ya. Rumah juga merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu ya. Bangunan rumah memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jadi pada rumah kita dapat melihat bentuk persegi panjang ataupun persegi misalnya ya. Ada juga limas ya misalnya di atapnya ya, dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam bentuk atau bangun ruang pada rumah ya. Kemudian benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Contohnya misalnya adalah lemari yang berbentuk seperti prisma ya. Kemudian ada gelas yang terlihat seperti tabung ya, ataupun bola dan lain sebagainya. Baik, ini merupakan contoh-contoh benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola ya. Kemudian kita juga mempelajari bentuk-bentuk prisma ya pada kuartal 2 ini. Jadi prisma ini memiliki ciri-ciri yaitu alas dan atapnya ukurannya adalah sama ya, bentuknya sama. Bentuknya sama, ukurannya pun sama ya, prisma itu. Kemudian sisi tegak juga memiliki bentuk yang sama ya, sisi tegaknya juga memiliki bentuk yang sama. Kemudian jarak sisi tegak, jarak sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma ya, atau dari alas ke atapnya ya. Nah, itu disebut tinggi prisma. Banyaknya sisi, banyaknya rusuk, dan tinggi dan titik sudut prisma tergantung jenisnya. Kemudian sisi dari prisma segitiga, berapa jumlahnya, Bashir? Ya. Prisma segitiga, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, Mumtaz. Jawabannya adalah 5 ya. Kemudian Amira, banyak rusuk dari prisma segi 4 ada berapa? Sekarang yang demam itu ditambahkan nanti lokasinya tetap di atas. Amira? Ini kalau sebelumnya Amira? 12. Berapa jumlah rusuk dari prisma segi 4? 12. Ada 12 ya. Mumtaz. Kemudian Tara, banyak titik sudut pada prisma segi 5 ada berapa? Tara? Tara mendengar suara Ustaznya? Keluar dia Ustaz. Banyak keluar Ustaz.
Taruhnya keluar. Keluar. Baik, lanjutkan ke Kais. Kais, titik sudut dari prisma segi 5. 10 Ustaz. Ada 10 ya, Mumtaz. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis prisma ya. Baik, ini merupakan jaring-jaring dari prisma ya. Alas dan atapnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Sedangkan sisi tegaknya, nah ini juga memiliki bentuk yang sama ya. Baik, kemudian kita juga mempelajari apa? Tabung ya. Baik, tabung mempunyai 3 sisi. Ada sisi alas dan atapnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian dia juga memiliki sisi lengkung atau selimut ya. Selimut tabung. Selimut tabung juga berbentuk persegi panjang ya. Kemudian tabung tidak mempunyai titik sudut. Tetapi tabung memiliki 2 rusuk lengkung ya. Memiliki 2 rusuk lengkung. Dan jarak sisi alas ke atapnya disebut tinggi tabung. Tidak ada ya ternyata ininya. Jaring-jaringnya. Baik. Tidak masalah, sudah pernah kita pelajari ya. Kemudian limas. Limas memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga ya, semuanya berbentuk segitiga. Tidak ada yang persegi ataupun persegi panjang dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya bentuknya segitiga kalau limas ya, sisi tegaknya. Kemudian tinggi limas itu merupakan jarak dari puncak limas ke tengah-tengah dari alas limasnya ya. Baik. Kemudian atau juga bisa disebut tinggi limas merupakan jarak dari titik puncak ke sisi alas limasnya ya. Tetapi yang bagian tengahnya ya. Dari puncak terus lurus ke bawah. Baik, kemudian jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut limas tergantung jenis limasnya ya. Baik, kemudian Nadine. Jumlah sisi limas segitiga ada berapa, Nadine? 4 Ustaz. Ada 4. Mumtaz. Kita lanjutkan. Umar. Jumlah rusuk prisma. Limas segi 4. Halaman berapa, Ustaz? Di slide. Jumlah rusuk limas segi 4 berapa, Umar? Ada di slide. Tidak ada, Ustaz, di sini. Yang lain tidak ada slide-nya? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Baik. Kenapa di Umar tidak ada? Bentar, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Masih tidak ada, Umar. Sudah ada, Ustaz. Baik. Kira-kira, Umar, berapa jumlah rusuk dari limas segi 4? Nah, menurut Umar, berapa jumlah rusuk dari limas segi 4? 8, Ustaz. 8. Mumtaz. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Umar, Muaz. Jumlah titik sudut dari limas segi 5 berapa, Muaz? 6. Ada 6. Masya Allah. Kemudian kita juga mempelajari kerucut ya. Kerucut ini memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama adalah alasnya yang berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi lengkung atau juga selimut kerucut
berbentuk juring lingkaran ya. Kemudian kerucut mempunyai satu titik sudut, yang mana titik sudutnya itu merupakan titik puncaknya ya, yang paling atas itu ya. Kemudian kerucut mempunyai satu rusuk lengkung ya, yang mana itu merupakan keliling dari alasnya ya. Kemudian jarak titik puncak ke alas kerucut disebut dengan tinggi kerucut ya. Baik, kita juga kemudian mempelajari tentang bola ya. Bola ini berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Baik. Sisi bola disebut dinding bola ya. Sisinya itu yang bagian permukaannya ya. Jadi sisinya merupakan bagian permukaannya. Juga bisa disebut dengan dinding bola ya, yang melapisinya. Kemudian dia juga memiliki satu titik pusat, yang mana satu titik pusat tersebut berada di tengah-tengahnya ya. Di dalamnya ya, di dalam dan di bagian tengahnya ya. Kemudian bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Tidak ada titik sudut ataupun rusuk pada bola. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat maka disebut dengan diameter ya. Ini merupakan jaring-jaring dari bangun bola ya. Baik. Kemudian kita juga mempelajari tentang luas permukaan dan volume ya. Masih tampil slide-nya ya. Masih, Ustaz. Baik. Nah, luas permukaan ini merupakan luas dari bagian luar dari bangun ruang tersebut ya. Yang merupakan bagian luar dari bangun ruang tersebut. Itu merupakan luas permukaannya ya. Sesuai dengan namanya. Kemudian kalau volume ini merupakan isi dari bangun ruang tersebut ya. Ini kemarin kita juga sudah mempelajari tentang luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. Nah, karena selimut dari prisma ini akan membentuk persegi panjang ya. Kemudian volume dari prisma adalah luas alas dikali tinggi ya. Baik, kemudian kita mempelajari tentang volume dan luas permukaan dari beberapa jenis prisma ya. Ada prisma segi 5, prisma segitiga. Alhamdulillah ini sepertinya sudah dicatat semua ya. Ada yang belum mencatat ini? Sudah, Ustaz. Sudah Tidak, ya? Ustaz, tidak. Ada kode. Baik, kemudian kita juga mempelajari tentang luas permukaan tabung ya. Nah, luas permukaan tabung sama dengan luas atau 2 kali luas lingkaran. Karena alas dan atapnya memiliki bentuk lingkaran ya. Kemudian kita tambahkan dengan keliling lingkaran dikali tinggi ya. Yang mana selimut tabung juga berbentuk persegi panjang ya. Sedangkan volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi. Kemudian kita juga mempelajari limas. Nah, adapun limas ini juga harus disesuaikan dengan bentuk limasnya. Ada limas segitiga, limas segi 4 dan seterusnya ya. Secara umum luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak dikali luas sisi tegak ya.
Jika sisi tegaknya adalah ada 3, maka 3 kali luas sisi tegak. Sisi tegaknya itu merupakan segitiga ya. Setengah alas kali tinggi ya. Luas dari segitiganya. Baik, kemudian juga mempelajari kerucut kemarin ya. Nah, yang mana luas permukaan dari kerucut adalah PR kuadrat yang merupakan bagian dari alasnya yang berbentuk lingkaran ditambah PRS, yang mana PRS ini merupakan luas dari juringnya ya. Baik, kemudian ada juga volume kerucut, yaitu 1/3 PR kuadrat dikali tinggi. Bola, nah bola ini memiliki luas permukaan adalah 4 PR kuadrat. Dan volumenya adalah 4/3 PR kubik ya. Baik, alhamdulillah kita sedikit memurojaah materi pada pertemuan kuartal 2. Baik, kemudian kita lanjutkan ke kuisis ya. Yes, Pak. Yeay, alhamdulillah. Lanjut aku juga sekarang. Ada yang ngitungnya, Ustaz. Kenapa? Ada soal ngitungnya, Ustaz. Soalnya kalau bangun ruang nggak pusing ngitungnya. Iya, Ustaz, saya agak pusing, Ustaz, agak lama ngitungnya. Ada waktunya. Ya kan kalau punya adik tetap nggak bikin langsung lanjut. Baik. Ustaz, soalnya jangan sebanyak populasi manusia di 2020 ya, Ustaz. Apa lagi nih Bashir? Yes. Basir ini punya bakat. Ya Ustaz, bakat nulis Ustaz. Bakat ngelawak, Ustaz. Bakat ngelawak. Bakat pelawak, bakat iseng. Bakat ngeledekin orang. Kuisisnya sebanyak populasi manusia. Asyik. Oh yoi. Baik, sudah bergabung semua? Belum, Ustaz. Loading, Udah. Ustaz, sebentar, Ustaz. Ya, masih loading. Aska Masih loading, Ustaz, sebentar. Ada loading, Ustaz, kayaknya. Koneksinya. Bentar, Ustaz, koneksi saya buruk, Ustaz, ya. Ulang dulu, Ustaz, muat ulang. Aduh. Wifi haram. Lupa nyebut. Syekh Umar An-Nawawi, Masya Allah. Nggak lanjut. Syekh Buatan Umar Bashir juga, An-Nawawi. Buatan Bashir juga. Syekh. Aduh. Coba Bashir. Bashir marganya apa Bashir? Bashir? Marga apaan, Ustaz? Katanya keturunan Arab. Saya anak Yaman, Ustaz, Jawa Yaman. Yo, Yaman. Marganya apa? Saya juga ada. Cristiano. Marganya apa? Bashir aja, Ustaz, Bashir. Teman Ana maaf panggil saya Bashir Piano, Ustaz. Baik, sudah bergabung semua? Sudah, Ustaz. Siapa itu orang Jepang Ya, itu? Ustaz. Mu'adun.
Gak ada orang Jepang, Ustaz. Jawa Padang. Jawaban-jawabannya. Jawa Yaman, Jawa Yaman, Jawa Yaman, Ustaz, bukan Jawa Padang. Yaman, Ustaz. Baik. Ini Saya juga- baru saya juga 13 darahnya, orang. Ya, Ustaz. Ada yang Oh, dari belum ibu bergabung? Satu lagi Saudara orang, Ustaz. ibu Satu lagi, janda, Ustaz. Ustaz. Kalau dari ibu janda, Ustaz, Jawa Sunda. Satu lagi siapa yang belum bergabung? Nggak tahu, Ustaz. Itu siapa ini? Satu manusia lagi. Fadil sudah bergabung? Sudah, Ustaz. Baik, Fadil sudah bergabung. Arkan Abdurrahman. Ada Arfan, Ustaz. Satu lagi belum bergabung. Siapa? Udah semuanya, Ustaz. Nah ini Faiz. Faiz ternyata tadi yang belum bergabung. Baik, kita mulai ya. Afwan, Ustaz, Afwan. Ustaz, kok soalnya ini, Ustaz? Soalnya gitu. Oh, yoi. Apa jawabannya ya, wahai manusia. Pakai coret-coretan ya, dihitung ya. Ya, boy. Ustaz, buah yang lain nggak pernah dipelajari, Ustaz. Kenapa? Kesalahan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini, Tuhan. Duh, capek. Sini LP 2 kali UAS alas tambah 2 kali UAS selimut tabung sama dengan 2 kali 3,14 kali 5. Aduh, otak saya mau meledak, tolong. Tenang Bashir, jangan panik. Kalau menghadapi kesulitan itu jangan panik, tenang. Kalau panik itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Ada pas kecil kira dia pelajaran kuliah, Ustaz, pas kecil. Kenapa Bashir? Pas kecil ya di kartun-kartun kira ini pelajaran kuliah. Pas kecil dikira pelajaran kuliah. Iya, kayak gini-gini. Gue sama dengan AXT. Kalau di perkuliahan lebih sulit lagi Bashir. Ya tahu, Ustaz. S kali S 21 kali 21 sama dengan 441 cm. Ini Ustaz ya atau peluru, Ustaz. Kayak peluru bentuknya. 30. 30 soal, aduh. Luas bangun data di samping dapat dicari dengan menggunakan luas persegi panjang dan 1/2 lingkaran. Luas persegi panjang PKI, maksudnya PXI 38 cm kali 14 cm. Hilang kocak. Diketahui PO sama dengan 20 cm OL, aduh. Asal jawab 3 bener, aduh. Ustaz, kok ada soal layang-layang, Ustaz, kita Nggak apa-apa.
Bashir memimpin ya. Baik, Ustadz kasih waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikannya.
Baik, Ustaz akhir ya kuisisnya ya. Nah, peringkat pertama adalah Muaz, kemudian Raihan dan Basir ya. Coba kita cek soalnya. Tadi banyak kuas Ustaz. Kok Oh, di- boleh. banyak pelajaran kelas 3 tapi ada Soalnya banyak banget Ustaz. Soalnya banyak banget. Jika salah satu sisi persegi adalah 21 cm, maka luasnya adalah sisi kali sisi ya. Artinya 21 dikali 21. Jawabannya adalah 441 ya. Benernya. Kemudian luas sebuah persegi adalah 2500 cm kuadrat. Maka panjang salah satu sisinya adalah yaitu akar kuadrat dari 2500 yaitu 50 ya. Persegi panjang memiliki sisi panjang 45 cm dan sisi lebar 12 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah 45 kali 12. Kemudian luas bangun di atas adalah ini merupakan segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 cm, tingginya adalah 24 cm. Artinya 24 bagi 2, 12, 12 kali 10, 120 ya. Tetapi banyak yang menjawab 240 di sini ya. Oh, mungkin dikalikan ya. 24 dikali 10 ya. Tidak ya. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, bukan panjang kali lebar. Setengah alas kali tinggi. Baik, kemudian luas jajar genjang di samping adalah 12 dikali 6 ya, 72. Kemudian berapa sentimeter luas layang-layang di atas? Nah, ini banyak sekali menjawab dengan benar ya. Padahal Sisi dia asal jawab. kita kalikan antar diagonalnya ya. 12 tambah 6 18 ya. 18 dikali 12. 18 kali 12 berapa tuh? Dapat 108 berarti ya. Kemudian bangun trapesium di samping berapakah luasnya? Nah, ini 20 ditambah 10 30 ya. 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15 kali 12. Jawabannya adalah 15 kali 12 ya. Baik. Yaitu 180. Di bawah ini yang termasuk bangun datar adalah yaitu persegi dan segitiga ya. Kalau balok dan kubus bukan merupakan bangun datar. Untuk mencari luas sebuah layang-layang menggunakan rumus setengah diagonal ditambah dikali diagonal yang lain ya. Ada lupa Ustaz rumusnya Ustaz soalnya. Kenapa? Ada lupa rumusnya jadi Anda salah strateginya. Lupa rumusnya. Baik, kemudian luas daerah pada gambar bangun datar di samping adalah 609 cm kuadrat. baik. Yang pertama adalah persegi panjang ya, kita cari tahu luas persegi panjangnya, kemudian kita jumlahkan dengan setengah luas lingkarannya. Perhatikan ciri-ciri bangun di bawah ini mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3 sisi, tidak memiliki titik sudut, mempunyai 2 rusuk yang melengkung, mempunyai sisi alas dan atap yang berbentuk lingkaran yang sama. Ini satu kelas menjawab dengan benar ya, yaitu tabung. Kemudian perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang benar adalah yang mana? Kubus memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama ya. Baik. Nomor 1 sudah benar itu ya.
Kemudian kita lanjutkan bangun ruang yang mempunyai 3 pasang bidang berbentuk persegi panjang yang kongruen adalah balok ya. Jadi dia mempunyai persegi panjang. Rusuk yang sejajar dengan rusuk AB adalah AB sejajar dengan DC ya. Satu kelas juga menjawab dengan benar. Pada gambar di atas, bagian yang sama bentuknya dan ukurannya adalah KLM dan NOP ya. Jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh gambar yang mana? Yang itu Ustaz, yang mana? Yang C. Yang C ini ya. Kalau yang B ini apa? Itu persegi panjang. Balok. Persegi panjang, balok ya. Balok. Nah, Ustadz kasih clue ya. Nah, biasanya kalau misalnya alasnya itu berwarna hijau, perhatikan ya. Apabila alasnya berwarna hijau, maka atapnya akan yang berwarna biru. Jadi di seberangnya ya, di seberangnya. Nah, di seberangnya. Apabila alasnya di bagian sini nih, di bawahnya yang warna biru, apabila alasnya itu yang di bagian bawah warna biru, maka nanti atapnya di seberangnya juga di bagian yang atasnya warna biru dan seterusnya ya. Hal yang sama juga berlaku dengan bangun ruang yang lain ya. Contohnya misalnya prisma segitiga ini ya. Jika alasnya kita gunakan yang segitiga ini, nah maka yang menjadi atapnya di seberangnya. Nah, bagian seberangnya sini. Dan seterusnya. Ataupun misalnya nih pada balok kita taruh alasnya di bagian yang sini ya. Nah, nanti maka yang akan menjadi atapnya adalah di seberangnya bagian sini. Nah, ini biasanya berlaku pada bangun-bangun ruang yang lainnya. Rumus volume dan luas permukaan kubus adalah sisi Volumenya kali pangkat sisi tiga. kali sisi ya, atau Sisi kali sisi. sisi pangkat 3. Luasnya 6 kali Luasnya 6 kali kuadrat. sisi kali sisi. Atau 6S kuadrat. Saya nggak dapat soal yang itu, Ustaz. Rumus untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume prisma segitiga yaitu setengah alas segitiga, kemudian dikali tinggi segitiganya ya. Nah, ini setengah alas segitiga dikali tinggi segitiganya, kemudian dikali tinggi prismanya ya. Itu merupakan volume dari prisma segitiga, yang mana alasnya tentu berbentuk segitiga ya. Kemudian bangun di atas disebut dengan bangun prisma segitiga. Prisma segitiga. Kita lanjutkan sedikit lagi. Rumus mencari luas permukaan bola yang benar adalah 4πr kuadrat ya. Kalau 4/3 πr kubik itu apa? 4/3 πr kubik itu apa? Rumus apa? Rumus volumenya. Rumus volume bola. Volume bola. Sebuah kubus memiliki sisi 15 cm. Berapakah volumenya? 15 kubik ya. Atau 3.375. Luas permukaan kubus di samping adalah 6 dikali 50. 6 kali 15 kali 15 ya. 1.350 di sini ya. Tentukan luas permukaan balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tingginya 4 cm. Baik, bagaimana cara mencarinya? Luas permukaan balok. 2 kali panjang kali 2 lebar kali ditambah panjang. panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau bisa menggunakan rumus prisma segi 4 ya, yaitu apa rumus
prisma segi 4 untuk luas permukaannya. Luas alasnya 2 kali luas alas, Kali tinggi. kemudian ditambah keliling alas kali tinggi Keliling alas ya. Kali tinggi. Baik, ini didapati bahwa hasilnya adalah 94 cm kuadrat ya. Kemudian sebuah kaleng berbentuk tabung. Kaleng tersebut mempunyai diameter alas 10 cm dan tingginya 15 cm. Luas permukaan kaleng tersebut adalah luas permukaan tabung. Rumusnya apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas Keliling alas Tambah dikali jadi kali tinggi. tinggi. Jadi 2 kali luas alas atau 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi ya. Baik, kemudian volume prisma yang mempunyai luas alas 36 cm kuadrat dan panjang 43 cm adalah berapa? 1548. 1548 cm. Baik. Ini tinggi prismanya tidak diketahui ya. Ya Ustaz. Iya. Ustaz. Lewati. Tinggi prismanya tidak ada ya. Baik, kemudian nah ini merupakan gabungan dari 2 bangun ruang yaitu kubus dan balok ya. Yang ditanya apa? Volume gabungan. Maka kita jumlahkan volume dari balok ditambah volume dari kubusnya ya. Kemudian volume kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24 cm adalah volume kerucut adalah berapa? Luas alas Rumusnya? 1 kali luas alas tinggi. 1/3 Kalau salah kali luas tinggi. alas kali tinggi. Tinggi. Karena dia kerucut, maka alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran ya. Maka volumenya adalah 1/3 dikali setengah atau PR kuadrat ya, bukan setengah ya. PR kuadrat kemudian dikali tinggi. Kemudian sebuah bangun ruang bola memiliki jari-jari 15 cm, maka volume bola tersebut adalah berapa? Rumus volume bola. 3/4 kali 4/3. kali 3/4 apa 4/3? 4/3. 4/3 PR kubik. 4/3 PR kubik ya. Kemudian yang terakhir adalah luas permukaan bangun ruang bola. Luas permukaan bola, rumusnya apa? Luas permukaan bola 4 PR kuadrat. kuadrat. Alhamdulillah selesai materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Enggak, لا لا Ustaz. عندنا سؤال. Naam, Tidak ada ya. Indi soal. Indi soal. Ustaz, Baik, kalau tidak ada, Ustaz, kita akhiri mau dengan tanya. doa kafaratul majlis. Saya mau tanya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.